Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hadani hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Perkenalkan, nama saya Bagal Kalam Al-Bantani dengan NIM 20 11 30 17 8. Kelas 5 semester 5 jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Ingin mengerjakan tugas UTS yang diampuni oleh dosen Ibu Dian. Baik, di tugas UTS ini saya akan menyampaikan penjelasan-penjelasan tentang makalah yang telah kawan-kawan buat dari minggu pertama hingga minggu keempat. Itu ada 4 makalah, maka dari itu akan saya jelaskan kesimpulan-kesimpulannya. Langsung saja mungkin. Yang pertama, teori prinsip investasi. Istilah kata investasi berasal dari bahasa Latin yaitu investis atau memakai. Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan investment. Istilah investasi yaitu istilah yang sudah populer dalam dunia bisnis. Sedangkan istilah penanaman modal sungguh tidak lazim digunakan dalam perundang-undangan, namun pada dasarnya kedua istilah tersebut memiliki definisi atau kesamaan hingga tidak ataupun jarang digunakan secara intelektualnya langsung. Lalu kemudian yang kedua, bentuk usaha dan kerjasama investasi. Investasi adalah proses pengelolaan data dalam menanam dana atau modal. Di masa sekarang, dengan harapan akan menerima sejumlah aliran pembayaran yang menguntungkan di kemudian harinya, seperti itu. Dan investasi juga perlu adanya penanaman modal, baik PMDN, yaitu penanaman modal dalam negeri, maupun PMA, penanaman modal asing. PMDN dapat dilakukan dengan bentuk badan usaha yang dibentuk dalam hukum tidak berbadan. Hukum atau usaha perseorangan, bentuk badan usaha yang berbadan hukum yaitu seperti koperasi dan perseroan terbatas atau PT. Adapun usaha yang tidak berbadan hukum yaitu firma atau CV, seperti itu. Adapun bentuk kerjasama sonar jasa, bentuk kerjasama yang utama khususnya pada PMA yaitu penanaman modal asing berupa joint venture atau production sharing agreement. Joint venture adalah kerjasama antara dua atau lebih kegiatan untuk mencapai tujuan bisnis tertentu dalam berpartisipasi pada proyek baru dengan menggunakan teknologi atau sumber daya yang dimiliki para pemilik. Lalu makalah ketiga yaitu bidang usaha investasi. Bidang usaha merupakan kegiatan dalam usaha yang berfokus pada sebuah produksi, baik barang atau jasa. Bidang usaha yang merupakan hubungan dengan investasi. Investasi dikatakan sebagai pasar modal karena memiliki persamaan. Persamaan tersebut adalah seperti persamaan bidang usaha, juga disebut sebagai sebuah kemitraan atau kerjasama dalam kegiatan penanaman modal untuk bidang usaha yang dilakukan dengan persyaratan atas dasar prinsip terhadap perjanjian, transparansi, kesatuan, dan kepastian. Hukum sementara investasi merupakan suatu kegiatan usaha penanaman modal dalam lingkup perusahaan atau kerjasama yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Tidak lain tidak bukan kembali kepada keuntungan, untuk memperoleh keuntungan.
Dari uraian yang saya sampaikan di atas, bisa disimpulkan bahwa bidang usaha dengan investasi merupakan sebuah keterkaitan yang saling memegangkan orang satu sama lain, yang merupakan kegiatan di bidang usaha secara tidak langsung setelah melakukan investasi untuk masa depan dan memperoleh keuntungan. Baik, yang keempat, makalah terakhir itu kebijakan investasi. Kebijakan investasi merupakan keputusan keuangan atau financial definition, yaitu tentang aktiva mana yang harus dibeli oleh perusahaan. Adapun menurut Joseph Barat, investasi follows revolution, yang artinya meeting social objective, yaitu kebijakan investasi mencerminkan apa yang dilihat pemerintah dari investasi untuk tujuan menuju tujuan nasional, serta dan tanggung jawab yang mereka berikan kepada investor dan investasi. Jadi, investasi di sini merupakan salah satu penanaman modal untuk jangka yang lebih panjang. Kembali lagi kepada keuntungan yang lebih daripada yang kita inginkan, seperti itu. Mungkin dari saya cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.